Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat semua ya? Ya, Bu Is harap kalian tetap dalam keadaan semangat walaupun masih dalam masa pandemi ini. Ya, Bu Is turut prihatin kepada anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 36 yang kemarin sempat mengalami kebanjiran di daerahnya. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, tetap sehat sampai nanti kita bisa bertemu kembali. Gitu ya anak-anak. Ya, anak-anak, untuk minggu ini setelah kita melaksanakan pembelajaran materi teori, kemudian kita juga sudah melakukan ulangan, maka yang terakhir adalah kita melakukan praktek ya anak-anak. Nah, untuk praktek alat penjernih air ini, Bu Is tidak minta kalian untuk sempurna, tetapi silahkan kalian bereksperimen sesuai apa yang kalian punya, tapi masih dalam lingkup alat penjernih air gitu ya. Jadi kalian bisa membaca buku-buku kalian, di situ sudah ada teori-teorinya. Kalian lihat kira-kira bahan-bahan yang kalian punya di rumah itu apa saja, silahkan digunakan. Kemudian jika memang tidak ada yang kalian punya, ya sebisa mungkin kalian mencari yang mudah dan dekat dengan rumah kalian gitu ya anak-anak ya. Oke, tujuannya apa sih? Tujuannya nanti agar kita bisa membuat, menguji, dan mempresentasikan hasil dari praktek kalian dengan bahan dan alat yang ada di daerah kalian sendiri, sehingga kalian bisa tahu mana yang bisa kalian gunakan sebagai alat penjernih air dan mana yang lebih baik gitu ya nak ya. Nah, ini di sini juga Bu Is sudah mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang Bu Is sudah punya gitu ya. Ya, bisa dilihat. Oke. Nah, di sini Bu Is punya pasir silika. Ini kalau di buku kalian dia termasuk dalam bahan buatan ya, pasir silika. Kemudian di sini juga ada pasir zeolitnya. Ini juga masih termasuk bahan buatan. Nah, dan ini kapas. Nah, di sini Bu Is tidak memiliki bahan untuk pengendapan. Jadi ketiga bahan-bahan ini dia termasuk dalam teknik penyaringan semua. Nah, di awal tadi Bu Is menyampaikan seadanya saja gitu ya. Yang di rumah kalian ada dipakai, kalau tidak ada ya coba mencari yang mudah saja, yang lebih mudah ditemukan. Nah, untuk ini karena Bu Is juga mempunyai akuarium, dan di akuarium itu juga membutuhkan pasir-pasir seperti ini untuk penjernihan air, maka Bu Is sudah punya, tidak perlu mencari lagi gitu. Ya anak-anak, ini alat dan bahannya. Nah, di sini juga Bu Is sudah memberikan ada air keruh ya. Ini 2 gelas air keruh dan 1 air yang biasa Bu Is minum terus konsumsi. Bisa dilihat kejernihannya pun berbeda, tingkat kejernihannya berbeda. Dan di sini ada gelas aqua plastik yang bawahnya sudah Bu Is lubangi. Nah, ini nanti untuk media sebagai tempat penjernihan airnya gitu ya Nana. Ini gelas kosong yang nanti akan saya isi atau saya tampungkan seperti ini agar penyerapannya nanti bisa langsung turun ke dalam gelas, sehingga bisa kita bandingkan antara air keruh dengan air yang sudah kita saring dan air jernihnya. Itu ya Nana, mari kita mulai saja. Yang pertama Bu Is menggunakan, kalau di buku kalian di situ ada pasir silika, itu digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air, dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. Nah, untuk tahap awal ini Bu Is mau memasukkan ini ya, tapi sebelumnya Bu Is berikan kapas di bagian bawahnya dulu. Oke, sehingga nanti pasir silikanya tidak keluar dari lubang-lubang ini. Ini cukup 2 lapis saja, yang penting semua tertutup. Kemudian Bu Is berikan untuk pasir silikanya.
menuangkan beberapa bahan, dia tidak perlu banyak-banyak atau tidak perlu penuh, yang penting dia rata ya. Nah, ini kita ratakan. Nah, coba kita lihat, jika dirasa kurang bisa kita tambahkan lagi. Oke, nah ini untuk yang pertama. Nah, anak-anak, untuk percobaan, nah ini namanya percobaan ya kita ya. Untuk percobaan alat penjernih air ini, Bu Is mau menyaringnya tidak langsung ditumpuk dengan pasir ini, tetapi pasir zeoloidnya akan Bu Is letakkan di aqua yang satunya gitu ya, botol yang satunya, gelas ini. Oke, kita beri lapisan dulu. Seperti ini, kita masukkan pasir zeolitnya. Ya, Bu Is tekankan lagi, ini seadanya Bu Is yang punya gitu ya. Gelasnya juga Bu Is sudah punya. Untuk yang baru membuka hanyalah botol gelas air minum ini, karena Bu Is tidak biasa mengkonsumsi seperti ini, jadi Bu Is harus beli dulu. Oke, sudah cukup. Tahap selanjutnya adalah kita menuangkan untuk air keruhnya. Ini ya. Kita tuangkan air keruhnya. Oke. Nah, ini kita berikan sampai semuanya ya, sehingga kita tahu perbandingannya nanti. Nah, anak-anak, untuk filter ini biasanya memang ada yang lama. Kenapa lama? Dia karena untuk lapisan penyaringnya dia sangat banyak. Kalau ini kan biasanya ada 2 saja, kapas dan pasir silika. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu kita sudah bisa melihat perbedaannya. Nah, nih, tingkat kejernihannya lebih jernih yang sudah kita saring dengan pasir silika. Oke, mari kita lakukan dengan zeolit ya. Sepertinya Bu Is tambahkan agak lama juga. Oh ya, ketika kalian menggunakan pasir-pasir, silakan pasirnya bisa dicuci dulu agar kotoran dalam pasirnya juga tidak ikut lagi. Oke, kita mulai. Ini sudah agak lama ya Nak ya. Karena apa? Karena pasir silika tadi dia memang lebih kecil-kecil, sehingga dia mampu meresap secara cepat. Kita tunggu. Bu Is sengaja menggunakan gelas yang sama, beningnya juga sama agar terlihat perbedaannya. Nah, anak-anak, ketika nanti kalian praktek, Bu Is sudah mempersiapkan beberapa yang harus kalian isi. Contohnya jenis
penyaringan atau jenis penjernihan apa yang kalian buat, apakah itu alami ataukah buatan. Kalau di sini pakai yang buatan ya, karena menggunakannya pasir silika dan pasir zeolit. Kemudian yang kedua, sumber airnya, sumber air. Jadi sumber air ini yang keruh ini dari mana? Kalau ini Bu Iis ambil dari tadi cucian pasir zeolit. Cucian pasir zeolit hasilnya seperti ini, dia sangat keruh. Nah gitu ya. Kemudian untuk sumber air jernihnya, nah ini sumber air jernihnya adalah air minum yang biasa dikonsumsi sehari-hari ya. Saya menggunakan air galon. Nah itu yang harus kalian jawab seperti itu. Kemudian beberapa foto yang pertama, foto perbandingan tadi air bersih dan air keruh ya, air bersih dan air keruhnya. Kemudian proses saat kalian melapisi gelas aqua ini, gelas air minum ini. Jadi semisal di sini ada kapas, di sini ada pasir zeolit, di foto. Setelah itu kalian diminta untuk menghitung berapa lama sih penyaringan. Nah kalau yang tadi dengan pasir zeolit ini tidak perlu waktu lebih dari 1 menit ya, hanya beberapa detik dia sudah bisa langsung menyaring. Tapi dengan pasir zeolit ini dia lama, lebih dari 5 menit gitu contohnya. Kemudian nanti ada lagi gambar, yaitu perbandingan antara air keruh dengan hasil dari air saringan ini dan air yang jernih atau yang biasa diminum, seperti itu. Nah kemudian juga ada foto alat dan bahan. Kemudian ada juga diminta untuk menjelaskan langkah-langkahnya, bagaimana kalian melakukan praktek ini, seperti itu. Nah ini agak saya tekan. Oke. Nah sudah cukup ya nak ya, sudah cukup segini aja. Oke. Nah inilah hasil penyaringannya, bisa dilihat dari keruh menjadi tidak terlalu keruh, dan ini adalah perbandingan dengan air jernihnya ya. Nah itu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian praktekkan. Sekali lagi ini tidak sempurna seperti alat penjernih air yang sesungguhnya, namun kita mencoba untuk tetap praktek, yaitu dengan bereksperimen dengan apa yang kalian punya di rumah atau yang mudah kalian cari. Ya, baik anak-anak, ini adalah hasil dari praktek saya, dan kalian saya minta untuk praktek di rumah dengan bahan seadanya dan yang mudah dicari. Begitu cukup dari saya, semoga ini bermanfaat dan semoga ini sangat jelas untuk kalian sehingga kalian juga mampu mempraktekannya di rumah. Terima kasih, sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.